dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari wajah-wajahnya kayaknya jadi penghuni calon surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya tuh terlambat ya datangnya. Apa enggak juga? Alhamdulillah. Ini ada wajah Dewi ini tahun berapa kita berangkat haji? Udah lama kali ya. Pokoknya 18 tahun lalu. Saya dulu masih kurus lah kira-kira gitu ya. Dan alhamdulillah ini bisa ketemu lagi sama Majelis Taklim MT Al-Ikhlas, Bu Lia Yogiantoro yang ngasih hadiah saya buku barunya, dan juga alhamdulillah ini di tempat yang mulia ini di Butik Mukena Siti Khadijah. Kita doakan mudah-mudahan usahanya berkah, Allah berikan kelapangan rezeki, dan Allah jauhkan dari para bahaya. Dan ini bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih hari Senin kemarin kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya ketika diminta apa temanya Ustaz, nah ini 3 cara untuk hidup berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya sih pengennya saya kebagian kemuliaan itu bisa hidup berdekatan dengan Rasul. Nggak tahu bunda semuanya pengen nggak hidup berdekatan Rasul? Yang pengen angkat tangan, coba saya mau lihat. Masya Allah, Insya Allah berangkat cepat, Insya Allah. Jangan dulu ya. Baik. Dan hidup berdekatan dengan Rasulullah itu gampang, meskipun ilmu kita nggak banyak, meskipun ibadah kita nggak hebat-hebat banget, iman kita nggak tebal. Pokoknya seadanya siapapun kita pantas untuk hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Ada ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seorang pria Badui, orang kampung, nggak berpendidikan tinggi, nggak akrab sama Rasulullah. Lalu kemudian ketika dia melihat Rasul, dia nanya begini, mata saat kapan hari kiamat itu tiba? Lalu kemudian Rasulullah SAW senyum, dan Rasul nanya balik, kalau kita nih sudah belajar ngaji, ngebayangin hari kiamat kan serem kan? Nah kalau orang yang tidak tahu malah nanya kapan hari kiamat. Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Umadza a'datta 'ala zalik?" Apa yang kau siapkan buat hari kiamat itu? La ila anni uhibbullah wa rasulah. Enggak ada yang saya siapin kecuali saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasul. Dah, itu doang. Dan kemudian Rasulullah SAW senyum lagi, dan Rasul mengatakan, anta ma'aman ahab. Engkau bersama orang yang kau cintai. Jadi kalau cinta sama Allah, cinta sama Rasul sungguh-sungguh, nanti kita bakal bersama Allah, bersama Rasul. Dan itu yang pertama, ngikutin apa yang Allah pengen, ngikutin apa yang diajarkan Rasul, dari mulai melek sampai tidur lagi. Kebiasaan Rasul berpakaian, kebiasaan Rasul bicara, kebiasaan Rasulullah berjalan, semua yang dikerjain ikuti. Sunnah Rasulullah ikuti. Dan akan bakal dekat sama Rasulullah. Kalau kita pengen ngikutin apa yang diajarin sama Rasul, maka insya Allah kita akan dapatkan 2 kemuliaan, bunda sekalian. Yang pertama bakal dapatkan mahabbatullah, Allah cinta sama kita kalau kita ngikutin apa yang diajarin Rasul. Yang kedua, Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Ada dalam surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, katakan, kalau kalian sungguh-sungguh cinta sama Allah, maka ikuti aku, ikuti cara hidup Rasulullah. Maka dengan cara mengikuti cara hidup Rasulullah, yuhibbukumullah, engkau akan dapatkan cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kalian.
Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Cuma ngikutin Rasul. Dalam kitab Jabal Hasanat Bidaqaiqil Ma'dudat, gunungan pahala dengan amalan simpel, sederhana, kecil, sang penulisnya menyampaikan kisah nyata tentang beberapa orang anak muda yang melakukan perjalanan keluar kota. Tiba-tiba kemudian mereka mampir, kalau sekarang kalau perjalanan luar kota mampir ke rest area ya. Kalau dulu mah kalau mampirnya ya ke pasar. Lalu kemudian anak-anak muda ini belanja di pasar keperluan mereka perjalanan. Saat mereka lagi belanja, tiba-tiba ada dari belakang mereka ada nenek-nenek ngeliatin anak muda, diliatin, diperhatiin dengan tatapan yang nggak biasa. Ini nenek masih penasaran, maka nenek itu beraniin diri pura-pura belanja di lapak sebelah. Sambil belanja, diliatin anak muda dari samping. Dan ngeliatinnya nggak seperti tatapan biasa. Begitu anak-anak muda ini mau bayar, si nenek ngomong, saya aja yang bayar ya, saya aja yang bayar. Bingung ya anak-anak muda. Lalu kemudian, silakan Bu, maka berapa Pak? Mau dibayarin? Bingung ya anak-anak muda. Apakah orang-orang di desa ini segitu ramahnya sampai orang belanja kok dibayarin? Enggak. Nah, boleh nggak? Kalau berkenan masih ada waktu singgah di rumah. Aku mau masak masakan yang enak. Maka teman-temannya bilang anak muda ini, ayo, nggak enak, itu nenek, dia sudah segitunya. Ayo kita panggil undangan. Hingga akhirnya mereka pun mampir. Dan betul si nenek ini masakin makanan yang enak-enak, minuman yang segar-segar. Dan begitu mereka disajikan, mereka bingung sendiri. Mereka pun diminta makan, mereka diminta minum. Habis begitu, alhamdulillah, Allah ngobrol lah. Anak-anak muda ini, para pendatang ini dengan tuan rumah, si nenek si Batanggara. Bu, kami ini bingung. Perasaan kami belum pernah mampir ke desa ini baru kali pertama. Apa yang membuat ibuku segitu memuliakan kami? Maka si nenek tatap anak muda yang dari tadi dia perhatiin. Dan kemudian matanya mulai berkaca-kaca. Nah, demi Allah, waktu aku melihatmu di pasar, ketika kau lagi belanja, dari belakang aku melihat seperti anakku yang sudah merantau bertahun-tahun nggak pulang, seperti doaku Allah ijabah. Kau lihat dari sisi samping, nggak ada bedanya kau dengan anakku. Suaramu pun persis suara anakku. Nah, aku jadi haru, meskipun anakku sampai sekarang belum pulang-pulang sudah belasan tahun, tapi Masya Allah, aku seperti Allah obati rindu ini. Nah, kalau engkau lewat lagi, jangan lupa ya mampir rumah ini. Insya Allah dengan senang hati, aku siap menjamu. Pengarang kitab Jabal Hasanat Bidaqaiqil Ma'dudat ini mengatakan, lihat, perhatikan, si nenek mencurahkan kasih sayang kepada anak muda yang dia tidak kenal, tapi mirip dengan anak. Kebayang kalau ada hamba Allah mencoba semirip mungkin dengan kekasihnya Muhammad SAW, maka Allah akan curahkan segala-galanya. Yuhibbukumullah, Allah bercinta sama kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan segini aja kali ceramahnya. Udah Bunda udah ngerti kan? Udah mulai ngerti kan? Maka nggak ada sunnah yang sia-sia, nggak ada sunnah yang remeh, dan nggak ada sunnah Rasulullah yang layak untuk kita lawan, termasuk buat Bunda nih poligami mau dilawan. Kalau dibilangin udah mau lawan. Semua sunnah itu terlalu indah. Kalau nggak percaya, nih Bunda tahu nggak sunnah Rasulullah yang sampai sekarang banyak orang bilang jijik jorok? Apa itu? Siwak. Tahu siwak? Tahu. Jangan-jangan di butik Siti Khadijah ada nggak jual siwak? Nggak ada? Ada. Ada. Dan siwak tuh, Bunda dengerin ya. Sholat berjamaah di masjid dibanding sholat sendiri di rumah, bedanya berapa derajat? 27 derajat. Dan nanti Bunda googling, boleh googling sekarang. Apa keutamaan siwak? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sholat 2 rakaat dengan siwak
lebih utama daripada 70 kali. Siwak loh, bersih. Yang menurut orang jijik, tapi sekarang para pakar sudah ngasih tahu tuh bahwa manfaat siwak dahsyat banget. Nah dicari tuh di TikTok, di Reels, IG, banyak video-video para ahli dentis tuh ngasih tahu manfaat siwak. Tapi saya ingin ngasih tahu kepada bunda sekalian bahwa siwak itu bukan perkara remeh. Di Bandar Bengkulu mau kembali ke Jakarta, saya nunggu di lounge dan habis kegiatan dakwah, tiba-tiba ada seorang pria ngamperin saya. Assalamualaikum, Ustaz Bobi. Waalaikumsalam. Siapa Ustaz? Saya Firdaus, kalau saya nggak salah. Silakan ya, temenin saya Pak Firdaus, ngobrol lah. Rupanya Hotel Murah di Allah Subhanahu Wa Taala sambil nunggu pesawat. Pak Firdaus ini Hotel Iman. Beliau cerita bahwa beliau baru pulang dakwah ke IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Ini jemaah tabligh, jemaah tabligh. Mungkin di Bintaro banyak juga nih jemaah tabligh. Dan beliau cerita 4 bulan keliling IPB di Bangladesh. Ustaz, saya ngedengerin ada seorang syekh namanya Diauddin. Syekh Diauddin ini ngajar bayan, dan beliau sampaikan kisah nyata yang beliau alami. Tanggal 11 September 2001 ada kejadian apa? Bunda tahu nggak? 11 September 2001 ada kejadian apa di dunia ini? 11 WTC. 9/11, gedung WTC. Alhamdulillah. Ini update juga ya, alhamdulillah. Dan Syekh Diauddin itu sebelum WTC hancur, lagi ada pagi-pagi ada di jalanan Manhattan, jalanan paling sibuk di dunia, di New York. Ngapain tuh Syekh Diauddin dan rombongan? Jemaah tabligh pakai bajunya gamis, pakai udang-udang. Ngapain kira-kira? Dakwah. Di tempat banyak orang udah nggak peduli sama Allah, mereka dakwah pagi-pagi. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah, kan ngajak-ngajak mereka. Wahai manusia, agungkan Allah, besarkan nama Allah. Itu cara mereka. Dan semua orang di Manhattan pagi itu, wah itu semuanya ras, sibuk, nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang mau berhenti mau dengerin wajihan Diauddin. Lalu kemudian tiba-tiba mulutnya Diauddin Allah gerakkan, ngomong begini, apa yang kalian cari dari dunia ini? Dunia ini fana, dunia ini hancur. Apa yang kalian banggakan? Gedung ini, kata Diauddin, ditunjuk. Gedung ini, kalau Allah takdirkan hari ini hancur, hancur. Dan kalimat itu nggak cuma sekali, diulang-ulang sama Diauddin. Jadi mulutnya digerakkan sama Allah. Gedung ini kalau Allah takdirkan hari ini hancur, hancur. Dan qadarullah hancur beneran ke gedung. Dan rupanya begitu hancur, maka semua suspek, orang-orang yang terduga, maka kemudian dicari. Dan banyak orang yang bersaksi, ada orang yang pakaiannya aneh tuh, jenggotan, pakai gamis, pakai jubah. Mereka berkata gak berhenti, gedung ini bakal hancur, jangan-jangan mereka pelakunya. Dan nggak usah pakai lama, ditangkap tuh Syekh Diauddin sama pasukannya, sama rombongannya. Belasan jam, kata Ustaz Firdaus cerita ke saya. Belasan jam Syekh Diauddin cerita, dia diinterogasi. Tapi Bunda, nggak ada satu eviden, nggak ada satu bukti yang menjurus bahwa Diauddin dan kawan-kawannya pelaku. Hingga akhirnya tetap nggak dilepasin, mereka di ruang interogasi. Maka Diauddin ngomong di ruang interogasi kayak begini nih, itu kan ada cermin di belakangnya, biasanya FBI kan, nah gitu. Dia lagi bengong di meja gitu di hadapannya. Maka tiba-tiba para officer dari balik cermin itu, apalagi ya kan kita mau periksa. Terus tiba-tiba seorang officer ngelihat ada benda aneh di sini, kayu di sakunya. Dan benda aneh itu kemudian kata officer kepada temannya, tolong zoom ke apa? Itu sakunya ada benda apa? Aneh apa itu? Maka di zoom itu pakai kamera set gitu. Aneh dengan kayu itu, masuk ke officer, keluar dari pintu langsung bikin set, diangkat, diambil. Ini apa? Bingung Diauddin ngomong gini, ini kalau kalian sebut toothbrush, sikat gigi. Bohong kamu katanya, mana ada sikat gigi kayak begini? Jangan-jangan ini pemantik bom. Dan tahu apa terjadi? Bunda,
Maka itu officer keluar, tes lab, itu si wakil lab tuh. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah sekian lama balik lagi ke officer dan kemudian dibalikin. Terus keluar kan? Dia disuruh keluar, tangan masih digorgol. Maka disuruh keluar, terus dianterin sampai itu gerbangnya itu polisi. Kan kalau kita polisi itu kan langsung ada tangga-tangga ke bawah tuh. Maka kemudian begitu menjelang di tangga, dilepas, dia dan rombongannya dilepas. Dilepasin sama tuh officer, temannya officer begitu si officer pertama ngebuka itu, maka temannya ngomongin, kenapa dilepas? Nanti kita diomelin sama atasan kita. Maka officer ngomong, udahlah lepas. Udah belasan jam saya bingung. Itu orang-orang boro-boro bisa meledakkan beli sikat gigi aja kan. Gara-gara siwa. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian beneran cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, kalian akan dapat dua, cinta Allah dan ampunan Allah. Habis kali ini gimana UMC? Cukup? Langsung kaget ya. Jadi satu, cinta Allah, cinta Rasul dengan sepenuh hati. Meski pada titik-titik yang kita nggak setuju, nanti bakal Allah uji. Surat 2 ayat 16. Boleh jadi kalian benci pada sesuatu, padahal itu bagus buat kalian. Boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu, padahal itu buruk buat kalian. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian nggak tahu. Maka ikutin Rasul. Ujian buat para bunda itu sunnah poligami. Itu masih lawan juga nih. Jadi bilangin satu ya, yang dua supaya bisa berdekatan dengan Rasulullah, cintai anak-anak yatim. Jadi mencintai yatim itu nanti bakal hidup bersama Rasulullah. Ana wakafirul yatim kahataini fil jannah. Biasanya hadis ini munculnya lebaran yatim bulan Muharram. Saya dan orang yang menyayangi anak yatim kayak dua jari nanti di surga. Masya Allah, kayak dua jari gini. Siapa besti kalian? Bunda, kayak begini nggak kira-kira? Maksudnya kemana-mana bareng, selalu nyari, selalu dirindukan. Tapi ini ngumpulnya nggak di pengajian, nggak di tempat-tempat hangout, ngumpulnya di surga sama Rasul kayak begini. Saya dan orang-orang yang menyayangi, menyantuni anak yatim kayak dua jari nanti di surga. Rasul tunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya kayak gini. Dia mina Rasul. Dan ngurusin yatim itu nggak gampang. Yatim itu bukannya sekedar mencintai, tapi memuliakan. Bunda nanti boleh cari surat Al-Fajr. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, mulai dari 15. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Manusia itu kalau lagi dilapangin rezekinya dia girang, dia muji Allah. Tapi kalau rezekinya dikurangin, maka dia ngerasa sebel, merasa kesel. Kata Allah di ayat 17, jangan. Itu karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Bahasanya Allah kepada yatim itu bukan nyayangi, muliain. Tahu bahasa mulia? Ini butik nih, kira-kira kalau wali kota Banten udah repot di butik, apalagi kalau gubernur Banten yang datang.
Apalagi kalau misalnya Elon Musk mau datang ke sini. Jadi bayangin itu, yang kira-kira nggak ada dia dadain. Nah itu bahasa memuliakan. Ini belum ada snack, dipikirin snacknya. Belum ada makan siang. Kalau perlu pasang tenda. Kalau perlu blokir jalan dari ujung ke ujung, lakukan. Nah itu bahasa memuliakan. Maka anak-anak yatim itu muliakan. Kata Rasulullah SAW, kalau pengen mencintai anak yatim, Rasul kasih tahu di hadisnya, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baiknya rumah di kalangan kaum muslimin, baitun adalah sebuah rumah fihi yatim yusanu alaih, rumah di mana di dalamnya tinggal anak yatim terus diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruknya rumah di antara rumah-rumah kaum muslimin di mana di situ ada anak yatim tidak diperlakukan dengan baik. Memperlakukan anak yatim itu, memuliakan anak yatim dua modelnya bunda. Yang pertama, nyantuni. Nggak sanggup nih kita tinggal bersama mereka, dengar ada lembaga, ada rumah yatim piatu, maka kita bayar sebulan, nggak usah banyak-banyak, 100 juta kita kirim. Yang ngomong amin cuma dua nih, yang lain nggak ada yatim, dia rezeki Allah. Dan kalau nanti bunda dikasih kekuatan hati sama Allah, nanti anak yatimnya tinggal di rumah. Nah itu udah level lebih hebat lagi. Nanti di dalam surah Al-Baqarah bunda cari itu, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bagaimana sih ngurus yatim. Qul islahul lahum khair, menyantuni mereka baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, tapi kalau mereka bisa tinggal serumah bersama kalian, fa ikhwanukum, mereka bakal jadi saudara kalian dunia akhirat. Jadi pilihannya dua, nyantunin atau tinggal serumah yatim. Tapi nggak mudah, nggak gampang. Ini saya jam berapa sih? Udah habis? Baru datang. Hah? Jam 11. Pokoknya kalau saya lagi ngojek, kalau jam 11 sudah lewat, berarti nggak ada tanya jawab ya. Siap bunda? Setengah 12. Jadi tambahin lagi setengah jam. Baik. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, sekarang Mahat Askar Kauni tadi Bunda MC sudah memberitahukan, dulu dimulai dari satu yatim di rumah, sekarang sudah 47 mahat dan itu gratis. Rumah gratisnya lebih dari 500 di seluruh dunia. Anak-anak yang belajar nggak ada yang bayar, yatim dan duafa, jumlahnya lebih dari 19.000 sekarang. Dan mulai dari satu yatim, banyak enggak, itu mah masih dikit. Yatim masih banyak, di Gaza aja banyak banget. Jadi saya pengen kasih tahu bahwa mencintai yatim itu harus setulus hati. Jangan dipikirin punya uang apa enggak. Bunda barangkali pernah dengar ada seorang OP, karena mencintai yatim, beliau menutup karirnya di Citibank sebagai Vice President. Pernah dengar nggak tuh kisahnya? Itu sering viral tuh. Beliau adalah ayah angkat saya, almarhum Haji Hotman Zainal Arifin. Rumahnya di Haji Buang, Polu Jambi. Udah dari sejak saya muda, dari sejak saya belum nikah, saya sering ceramah di pengajian beliau di rumahnya. Di rumahnya itu bunda, ada anak yatim nggak kurang dari 50 orang tinggal. Bahkan udah banyak yang beliau nikahkan. Jadi dari bayi sampai udah dikuliahin sampai mereka nikahkan. Nggak muat juga beliau bikin rumah yatim di Cinangka, Sawangan, Depok, Pondok Seruni namanya. Beliau nggak pernah bikin proposal, nggak pernah minta siapa-siapa untuk nyumbang. Pokoknya anak-anak yatim itu adalah anak-anak kebanggaannya, anak-anak yang beliau cintai. Beliau sering bilang, karena ada yatim Bob sejak saya OB di rumah, alhamdulillah makin bertambah yatimnya, rezeki makin nambah. Jangan dibalik ya, jangan
Ntar kalau saya kaya, saya memelihara anak yatim. Enggak begitu. Rumusnya cintai yatim, nanti Allah muliakan dunia akhirat. Sore itu saya dari asar sampai isya udah di rumah beliau di Jalan Haji Muhammad Jami. Itu seberangnya pesantren Darun Najah persis. Lalu kemudian saya kalau di rumah beliau tuh nggak kuat, nggak sanggup untuk ceramah, nggak bisa, karena beliau itu bagi saya lautan samudera hikmah. Jadi kalau ngomong tuh keluar tuh hikmah. Lalu kemudian waktu saya melintas di kabinet kayak begitu tuh kabinet, terus saya lihat ada fotonya ayah Hotman sama Muhammad Ali. Bunda tahu Muhammad Ali kan? Superstar tinju, ganteng. Mereka berdua pakai taksi tuh, pakai dasi kupu-kupu. Terus saya bilang, ini foto di mana ayah? Waktu Ali datang ke Indonesia, tahun berapa? Beliau cerita. Acara apa ya? Acara gala dinner. Di mana? Hotel Borobudur. Keren ya, ayah bisa foto sama Muhammad Ali. Ada kisah yang lebih menarik lagi kok, kata beliau. Apa tuh? Karena diundang sama Presiden Soeharto, diundang sama pemerintah Indonesia, gala dinner itu yang diundang cuma sedikit orang, paling 200-500 orang. Dan di antara tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, saya sebut Haji Hotman Zainal Arifin, angkat tangan yang tahu nama itu, angkat tangan. Ada nggak di antara kita? Nggak tahu kan? Jadi ini orang biasa banget, bukan orang yang jadi tokoh. Maka begitu acara selesai, semua orang pengen foto-foto sama Muhammad Ali. Dan karena siapa saya jadi Ali duduk begini di meja panjang, di kursi-kursi para tokoh. Saya masuk dari belakang, kata Ayah Hotman. Terus saya bisikin ke telinganya Muhammad Ali. Nggak tahu, tiba-tiba mulut saya ngomong begini, I have orphans. Saya punya anak yatim. Ali itu Parkinson, Bunda. Parkinson tuh gerakannya kayak robot. Jadi nengok gini nggak bisa. Jadi gimana? Begini kok nih, kayak robot. Pelan gitu. Terus dia nengok ke saya, dia ngomong gini, how many you got? Punya berapa lu anak yatim? Jawaban Ayah Hotman, got plenty, banyak anak yatim saya. Terus balik lagi begini, dia pegang tangan staffnya, schedule. Coba lihat schedule, besok kita kemana? Ditunjukin tuh undangan pemerintah, banyak banget schedule, ketemu ini. Kata Ali, cancel. Kaget tuh staffnya, cancel kenapa? Orphan, anak yatim. Dan itu mega superstar itu diturutin dong sama ininya, oke. Dan kemudian ditanya, staffnya langsung berdiri, di mana saya bisa anterin Muhammad Ali melihat anak yatim kamu? Di Cinangka, Sawangan. Bunda tahu nggak Cinangka, Sawangan? Tahu ya? Bunda tahun 8 bulan, tahun 9 bulan saya mau nanya nih ya, ke Cinangka, Sawangan itu kira-kira dari Hotel Borobudur lewat mana? Coba saya mau nanya. Lewat Ciputat. Nah ini kayaknya orang Cinangka. Maka katanya, saya nanya sama Ayah Hotman, lewat mana jalannya tuh? Karena tadi saya udah pernah kesana, kampung banget tuh Cinangka. Iya, kampung kebun. Nah, kampung kebun, ada 2 orang nih orang Cinangka. Maka Hotel Lima Rahmatullah, kemudian Ayah Hotman ngomong gini, lewat Pondok Indah, Lebak Bulus. Sampai Lebak Bulus itu, karena gara-gara Muhammad Ali mau ke Sawangan, itu ojek ribuan konvoy. Jadi nganterin Muhammad Ali, ini nggak ada dalam berita kan? Maka sampailah di Cinangka, Sawangan, Pondok Seruni. Dan sampai sekarang tempatnya kecil, Bunda, di Pondok Seruni. Maka Muhammad Ali turun, kemudian turunnya dia seperti nggak orang sakit Parkinson, dia bahagia, dia ngomong ini, mana orban, mana anak yatim, mana anak yatim. Kemudian dia lari-lari, begitu ditunggu sama anak yatim, lari-lari, dan dia begini, cocok pada anak yatim semuanya. Dan semuanya wartawan foto-fotoin Muhammad Ali. Dan lebih gawatnya lagi, diangkat-angkat yang kecil-kecil, yang bayi-bayi, terus ditunjukin juga Muhammad Ali. Headline dunia. Dan mereka mengatakan bahwa Muhammad Ali sudah sehat, nggak Parkinson lagi.
Ini bukan karena Hotman Zainal Arifin, bukan. Karena Allah cinta, Allah ridho, dan Rasulullah SAW begini. Saya kisahkan kayak begini di dua tempat ceramah berbeda di satu hari. Ada dua kisah yang menyebut nama ayah Hotman Zainal Arifin. Sampai lagi saya ceramah, saya nangis. Terus di mobil saya telepon Bunda Sri Rezeki, istri beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Nak. Saya ini sejak belum nikah, saya sudah jadi anak angkat mereka. Bunda, Bobi mau lapor nih. Karena dulu waktu saya nikah, saya paksa sama ayah istri saya ketemu Bunda Sri Rezeki, ketemu ayah Hotman. Waktu kita ngaji di Haji Buang, saya bilang kepada istri saya, panjang perjalanan, nanti kamu tanya ya kepada Bunda gimana caranya mencintai hati. Terus saya anterin tuh, Bunda ini istri saya, tolong kasih nasihat bagaimana cara mencintai hati. Dan pahanya istri saya dipegang-pegang sama Bunda Sri Rezeki. Susah. Ngurus yatim itu nggak gampang, susah. Tapi karena beliau sepasang malaikat yang hidup di muka bumi ini, karena cintanya, karena ikhlasnya, mereka dikasih lega rumahnya sama Allah. Bisa 50 anak yatim tinggal semua. Bayangin aja 50 anak yatim tinggal di rumah, pecah kepala kalau di rumah Bunda semuanya. Tapi mereka bahagia, mereka kira anak-anak yatim semua. Bunda kasih tahu ke Maya bagaimana caranya. Susah. Nah, balik nih. Setelah saya ceramah di dua tempat itu, setelah beberapa tahun kemudian ayah Hotman meninggal dunia, saya rindu, saya sebutkan kisah beliau di dua tempat berbeda. Nah, saya telepon, Bunda apa kabar? Baik Nak, mohon maaf nih Bobi baru telepon lagi. Iya nggak apa-apa, mau lapor Bunda. Lapor apa? Alhamdulillah sekarang sudah bikin pesantren dari 2 Pak. Alhamdulillah. Ada berapa Bob anaknya? Sekarang 120 lebih Bunda. Allah. Di mana alamat? Bunda datang sekarang. Bunda saya lagi di Jakarta, pesantren di Cisarua, Cijulang. Nggak apa-apa, Bunda mau lihat langsung. Bunda mau langsung kunjungi Maya. Dan Masya Allah, beliau bawa macam-macam hadiah. Dan beliau nyampe di Cijulang, di pondok kami. Lalu kemudian habis bahagia bersama anak-anak santri di sana, pulang, nah Bunda telepon saya lagi. Bob, Masya Allah, Bunda senang melihat kamu. Rupanya kamu sama Maya sudah ngalahin Bunda sama ayah. Tadi kamu nelfon kenapa? Kata Bunda, iya Bunda, saya cerita tentang ayah Hotman di dua tempat berbeda nih. Saya ceramah di dua tempat berbeda. Nggak tahu, mungkin saya lagi rindu kali sama ayah Hotman. Bob, punya waktu nggak, kata Bunda saya? Iya Bunda, ini saya dengan senang hati pengen ngobrol sama Bunda. Baik, kalau kamu punya waktu, Bunda mau cerita semalam Mas Hotman datang. Gimana ceritanya Bunda? Oh, dalam mimpi itu ganteng benar Mas Hotman. Kami ngobrol lama berjam-jam di padang rumput yang indah, nggak tahu di sebelah mana surga. Dan ngobrol, dia pesan ini. Aku masih ingat, kata Bunda Sri Rezeki, ayah Hotman tuh bajunya warna coklat, celananya warna coklat, warna bajunya lebih muda daripada celananya. Bunda catat ya, buat kalian semua, mimpi itu buatan setan. Kalau begitu bangun lupa. Tapi mimpi itu benar kalau setelah kita bangun dan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun setelahnya masih ingat, itu mimpi benar. Sampai pakaiannya saya ingat, obrolan masih ingat. Dan ayah Hotman datang semalam, wajahnya bersinar tampan. Udah ngobrol lama, dan tiba-tiba kemudian ayah Hotman lagi, Sri, aku pamit ya. Iya Mas. Dan saya antar, saya lepas.
Mas Hotman kok. Terus beliau jalan sendiri, aku kagumi, aku lihat jalannya, Masya Allah, saya ridho, saya senang. Dan begitu sudah mulai agak menjauh, hatiku menolak, aku masih pengen ngobrol bersama suamiku. Lalu kemudian aku teriak lagi, Mas Hotman, jangan pulang, jangan pergi, temanin lagi aku di sini. Dia nengok ke arahku, wajahnya lebih tampan lagi, lebih bersinar lagi. Tapi kalimatnya nih, dengerin, yang membuat saya merinding dan saya pasti nangis nih. Bunda Sri ngomong gini, begitu Ayah Hotman nengok lagi, beliau ngomong gini, enggak Sri, aku harus pulang ke surga karena Rasulullah menantiku di sana. Ana wa kafirul yatim kata ini fil jannah, saya dan orang cinta negara ini. Jadi latihan sama bunda semua latihan. Kalau nggak mampu miara yatim di rumah, ada rezeki yang kita punya sisi. Apalagi kalau dengar anak yatim hafal Quran, wah dan segala-galanya. Ibadah kita nggak ada apa-apanya sama mereka. Bacaan Al-Quran kita nggak ada apa-apanya. Ilmu kita jauh. Maka paksain cinta yatim. Jam 11 sudah. Enggak ada tisu nih. Bagi-bagi yang punya tisu itu mulai pada berebus milik. Enggak, buat para teman-temannya juga saya mah suka ngelawak kan. Dulu usia saya masih 36 tahun. Tadi ya, cukup. Tinggal kopi berarti kue. Usia saya 36 tahun. Waktu itu sekarang sudah 47, jadi 11 tahun yang lalu. Mami saya nanya, Bob, kamu kenapa belum punya rumah? Saya bilang, udah ngeliat beberapa perumahan mah. Rumah cuma nggak nyampe 100 meter harganya, kalau Bintaro udah 2 miliar. Yes. Dan dimana-mana bukan harganya yang ngeles nih saya. Kalau tanahnya cuma 150 meter, nanti jemaah ngaji di mana? Masa rumahnya Kiai Sumpok? Bahasa saya nih, masa rumahnya Kiai Sumpit? Terus dikejar sama mami saya, emangnya kamu mau punya rumah berapa luas? Sekenak-kenaknya bunda, saya ngomong tuh nggak pakai mikir, minimal tanahnya 2000 meter, 2000 meter kalau di Bintaro Sultan kan. Waktu saya ngomong gitu, saya kira mami saya bakal ngangin. Saya nengok ke beliau nangkap saya, terus satu kata yang diucapin dari mulutnya, lagu. Lagu. Udah sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak nyampe sebulan dikasih 1,2 hektar. Nggak nyampe sebulan berikutnya ada lagi ngasih 1,4 hektar, ada yang ngasih 4,5 hektar, dan nggak jauh dari BX nih 5.000 meter. Dan pesantren saya nggak ada yang saya beli, nggak ada yang saya bangun. Dari satu yatim. Jadi saya sebut 47 pesantren itu nggak ada yang saya bangun, nggak ada yang saya beli. Dan dari mana duitnya? Nggak tahu, saya juga bingung. Ini tempat awalnya dikontrakan nggak cukup, lalu mikirin bagaimana bikin pesantren, nggak pakai mikir, dikasih.
sama Allah. 1,2 hektar. Itu tempat nggak cukup lagi, dikasih lagi 1,4 hektar. Nggak cukup lagi, dikasih 1,8 hektar di perumahan Citaragen, Cibubur. Tanahnya kalau per meter kayaknya sama Bintaro nggak kalah, 20-an juta per meter. Ngasihnya 1,8 hektar. Terus. Jadi, ayo Bunda, apa sih yang mau disangsiin dari sunnah Rasulullah? Ini pasti poligami masih terus dilawan. Jadi ikutin aja, kalau mau dekatan dengan Rasul, ikuti. Cinta Allah dan Rasul sepenuh hati. Terus yang kedua, nah ini ngurusin anak yatim. Saya dan orang-orang yang mencintai yatim kayak gini. Setengah jam lagi. Ini Bunda mau nanya apa saya terusin? Ya, Bunda mau nanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yeri dari Ciledug. Ustaz, saya mau bertanya. Saya pernah membaca kalimat orang yang berusaha taat dan mengiringi sunnah Nabi, kalau akan berkumpul dengan Nabi, walaupun sunnah yang dijalankannya hanya sedikit. Pertanyaan saya, malam sunnah apa yang dimaksud sehingga manusia memiliki tiket emas berkumpul dengan Rasulullah selain yang tadi Ustaz sebutkan, seperti menyantuni anak yatim? Dan mengapa mengurus dan pertanyaan kedua, singkat aja, dan mengapa mengurus anak yatim itu bisa dibilang susah atau sulit? Dari segi apanya Ustaz? Dari segi mengurusnya kah? Atau dari segi rezekinya kah? Kan kita berpikir jika kita mengurus anak yatim, insya Allah rezeki akan datang dari jalur manapun, ya kan? Nah, itu yang masih saya bingung Ustaz, kenapa ada istilah seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sunnah yang kecil maupun yang besar pasti bawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka latih dari yang kecil-kecil aja dulu. Belum terbiasa sholat sunat duha, nggak usah pengen 8 rakaat, sholat 2 rakaat aja setiap hari. Nanti juga bakal ngerasa nikmat. Dan semua ibadah itu sunnah Rasulullah semuanya bikin sakau, adiktif. Biasanya nanti Bunda kalau udah nyobain sholat tepat waktu gitu ya, telat aja 15 menit bawaannya kayak ada yang hilang, ada yang bikin galau. Biasa tilawah Al-Quran sehari 1 juz, hari itu kagak tilawah gitu. Kalau udah ngerasain nikmatnya, ada yang kurang. Nah itu semua ibadah itu pasti membuat ketenteraman, bikin disebut saking. Terus kenapa sih dibilang susah? Sebenarnya sih nggak ada yang susah, cuma kitanya banyak mikir, overthinking. Jadi overthinking itu yang membuat setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ngebisikin ini dan itu. Ntar lama-lama nggak cukup. Ada kesempatan infak, gitu ya, kesempatan infak, harusnya tuh kotak infak jangan digerakin, karena makin gerak mendekat ke arah kita, deg-degan begitu. Jadi bikin kaget aja, pong, dan gak usah pakai mikir. Jangan kasih kesempatan mikir. Jadi kalau dalam sehari itu Allah kasih ilham kebaikan tuh beribu-ribu. Bunda pasti semuanya dipapar sama kebaikan-kebaikan Allah. Tapi ntar mikir, ntar julid, ntar ngegibahin dalam hati, kagak jadi. Jadi kalau kesempatan itu dipikirin, nggak jadi-jadi. Nah karena itu jangan kasih kesempatan untuk mikir. Kenapa? Karena yang bilang susah itu mindset kita. Sementara jalan Allah itu as-siratal mustaqim, jalannya itu lega, luas, lapang, maka pasti akan mudah. Karena itu fitrah. Demikian ya Bunda Yeti. Ya. Ada lagi? Pasti lanjut yang nomor 3 Bunda ya. Nomor 3. Oke. Yang pertama tadi apa? Ngikutin sunnah Rasul, kecil maupun besar, pokoknya ikutin. Jadi itu akan membuat kita bersama Rasulullah. Yang kedua, membuat kita hidup berdampingan Rasulullah, mencintai hati. Yang ketiga ya Bunda,
akhlak karimah. Upayakan kita punya akhlak yang mulia. Akhlak karimah itu kayak gimana? Rasulullah SAW itu diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang yang punya misi sama menebarkan kasih sayang buat semesta alam, maka itu akan bersama Rasulullah. Nanti Bunda cari hadisnya. Rasulullah SAW jamin nanti di hari kiamat, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum ilayya majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya dengan aku di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang paling bagus akhlak. Saya ulangi statement ini. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlak. Bunda, kalau dalam acara begini kita nggak kepengen duduk dekat-dekat sama seseorang. Tapi kalau dalam acara-acara penting, pengen banget tuh kita masuk frame biar kelihatan sama kamera. Bener kelihatan. Nih Pak Prabowo jadi presiden, biar kita suka apa nggak suka, pemilihnya atau bukan pemilihnya. Nah, ntar kalau ada acara Pak Prabowo misalnya datang ke sini, oh kita diundang, pengennya itu kita duduknya di antara VVIP. Kalau duduknya yang ujung-ujung nggak kelihatan. Itu kalau Pak Prabowo, bayangin ya, kalau pemimpin-pemimpin dunia pada kumpul, misalnya G20 atau Forum Davos di Swiss, pemimpin dunia kumpul, terus ada kita tuh di tempat VVIP, wow, senang banget tuh rasanya kita. Kayaknya cerita kejadian nemenin Presiden Soeharto atau Soekarno udah puluhan tahun yang lalu, kalau masih hidup masih terus diceritain sama kita. Dulu saya bareng Bung Karno gitu, dulu saya bareng Pak Harto, masih terus diceritain. Nah ini sekarang bayangin, nanti nggak tahu berapa ratus miliar atau mungkin udah nggak kehitung jumlah manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Di hari kiamat dikumpulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen nggak kita kira-kira dengan pemimpin manusia dunia dan akhirat bersama Muhammad SAW? Pengen nggak? Pengen banget. Siapa orang yang paling dekat sama Rasulullah? Kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqan, yang paling hebat, yang paling mulia akhlak. Jadi berlatih sama bunda semuanya punya akhlak bagus. Sama suami bagusin akhlak kita. Jangan berharap suami dulu yang baik sama kita. Enggak. Sekarang daripada nungguin belum tentu berhasil, nah sekarang kita duluan yang perbaiki akhlak. Anak-anak sering diomelin, kagak berubah-ubah. Sekarang jangan diomelin, doain aja. Jadi daripada diomelin kagak ada hasil, kan udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun dididik anak. Maka doain. Papi saya meninggal tahun 2005, 19 tahun yang lalu. Sampai sekarang tuh kami kalau kumpul sama keluarga, abang beradik kumpul. Nah ini kira-kira baru sebulan yang lalu kami kumpul di rumah sakit. Abang saya nomor 2, abang saya nomor 3 sama saya, terus sama ipar nomor 5, kumpul berempat ngobrol kita. Ada sesi-sesi yang saya belum pernah tahu. Dulu nggak tahu kalau kata abang saya terima. Dulu tuh papi itu waktu kami lagi kecil-kecil, kalau habis tahajud masuk kamar dan anaknya masih kecil-kecil, kemudian dia pasang tuh sejadah dan sejadahnya ngadep ke kasur. Saya ngendusin, kata abang saya nomor 2, saya ngendusin papi lagi sholat tahajud. Terus saya
merem lagi aja pura-pura ngantuk kalau masih SD. Dan Masya Allah, Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya harus benar begitu abang saya Raymond ngomong gini nih. Yang saya masih ingat bahwa papi habis itu berdiri, tangannya begini, angkat doa, dia doain Ruli anak pertama, Raymond anak kedua, Denny disebut nama, dan saya ingat, ya Allah rahmati anak-anak saya gitu. Terus doanya dan Masya Allah, coba ini Bunda, daripada marah-marah terus nggak berubah-ubah, doa minta sama Allah. Dan rupanya Allah mendengarkan kepada abang saya nggak pernah tahu kalau ada kebiasaan papi ngedoain anak-anak dan nyebut nama, kedengeran. Maka perbaiki akhlak. Jangan nggak usah nungguin, nggak usah nyuruh, nggak usah perintah. Jadi baikin akhlak. Mulai kepada suami, mulai kepada anak-anak, kepada orang tua, perbaiki akhlak. Mau pada guru, pada siapapun, perbaiki akhlak. Pekerjaan yang gak gampang. Bunda baca buku The Atomic Habits karya James Clear. Jadi di dunia ini orang-orang sukses tuh, mereka sadar kalau pengen bikin yang hebat-hebat itu jangan kebayang bahwa segala sesuatu yang hebat itu bisa jadi dimulai dari yang besar-besar, enggak, dari yang kecil. The Atomic Habits, baca dari yang kecil-kecil. Maka mulai latihan senyum yang tulus. Jangan kalau suami senyumnya ngeremehin, itu senyum ngeremehin itu. Tapi senyum yang tulus, kalau meluk yang tulus, kalau melayani yang membahagiakan. Kepada anak-anak juga begitu, kepada orang tua juga begitu. Perbaiki akhlak. Nanti sampai pada level akhlak yang mengagumkan. Apa level akhlak yang mengagumkan? Nah, ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ditanya kayak gimana sih akhlak yang terpuji yang mulia itu, dikasih tahu sama Rasulullah 3 level tertinggi. Kata Rasulullah adalah tasil man qata'aka, hubungkan silaturahim bagi orang yang memboikot. Kan biasanya Bunda punya bestie tiba-tiba musuhin kita, di telepon kagak mau ngangkat, di WhatsApp kagak mau jawab. Kata Rasulullah, tasil man qata'aka, hubungi silaturahim orang yang memutuskan. Wa tu'ti man haramaka, engkau beri orang yang selalu memutuskan. Jadi sama orang yang musuhin kita, kirimin parcel, kirimin makanan, kirimin hadiah. Dan yang ketiga, wa takfu amman zalamaka, maafkan orang yang zalim. Wah, 3 ini mah berat. Sambung silaturahim. Kalau orang Betawi kalau udah kesel ngomongnya begini, gua kagak bakal datang lagi ke rumah ini sebelum meski ada mayat. Suka dengar omongan gitu nggak? Ya. Itu orang yang sempit hati pasti. Sumpahnya udah kayak begitu. Jadi hubungi silaturahim, sambungkan silaturahim bagi orang yang memutus. Kirim hadiah bagi orang yang nggak pernah memberi padamu. Maafkan orang yang menzalimi, maafin. Maka 3 level itu tunjukin kualitas akhlak yang luar biasa. Abdul Mun'im Sombet Jitmo. Ayah, Bunda semuanya boleh googling nama ini. Googling sekarang. Nanti bakal keluar di Google maupun di YouTube. Atau googlingnya gini, Dr. Jitmo. Googling Jitmo.
DJITMOUD. Kayak orang Cina, dan beliau ini dai di Amerika. Dr. Jitmo Abdul Mun'im Sombe Jitmo. Yang memaafkan anaknya. Udah keluar. Kalau saya kasih namanya, Bunda, insya Allah semuanya pada nggak kenal. Tapi begitu Bunda googling, itu viralnya viral dunia. Cari di YouTube, nanti Bunda tonton. Belasan tahun jadi dai di Amerika. Alhamdulillah ada izin Allah, banyak orang yang masuk Islam. Tapi level akhlak mulia ini yang membuat orang banyak banget masuk Islam. Kenapa? Karena anaknya lagi nganter pizza dibunuh sama anak hitam begundal namanya Trey Reynolds. Dan kita mah kalau ada anggota keluarga kita dibunuh pasti kita marah-marah. Omongan itu nggak ada aturan. Dia memaafkan. Dan dahsyatnya lagi ya Bunda, waktu dia diminta di pengadilan itu untuk memberikan kesaksian, malah kalimatnya Dr. Jitmo adalah, aku dan keluargaku semuanya sudah memaafkanmu, nak. Manggil orang pembunuhnya nak. Dan aku jamin kalau anakku masih hidup, dia juga akan memaafkanmu. Jadi the biggest charity in Islam, kontribusi terbaik dalam Islam itu adalah memaafkan orang yang zalim. Ini kalimat Rasul nih, wa ta'fu amman zalama. Engkau maafkan orang yang zalim. Itu sampai nggak kuat tuh hakimnya habis dengar itu langsung skor sidangnya di skor, dan kemudian lanjutin. Ini satu pengadilan nangis nih, lalu dilanjutin pengakuannya si Trey Reynolds nih, pembunuhnya. Ini kira-kira dia masih ngaku apa nggak ngaku gitu. Dan kemudian karena ngeliat ke akhlak mulianya Dr. Jitmo, maka kemudian Reynolds minta maaf, saya sudah hilaf, saya keliru, dan sampai nangis bahwa saya sekarang juga udah punya anak, istri saya nggak ada yang ngurus, apalagi kalau saya dieksekusi mati, hukuman mati, siapa yang ngurusin anak saya dan istri saya. Lalu kemudian nangis si pembunuh ini, orang yang ngambil tisu nih nganterin ke depan Dr. Jitmo, bukan petugas, bukan, dianterin sama Dr. Jitmo, dan kemudian dia berterima kasih si Reynolds, terus dipeluk sama Dr. Jitmo. Pelukan yang penuh kasih sayang, bukan pelukan pencitraan karena media, bukan. Karena media ini cuma sedikit, cuma media pengadilan doang, nggak ada wartawan. Maka mereka berpelukan, skor lagi, nggak kuat, nangis tuh hakimnya. Dan maka kemudian keluarganya pada berpelukan, dua keluarga bilang terima kasih, orang tuanya Rena terima kasih karena sudah dimaafkan. Dan begitu skor, masuk lagi hakim, maka sentensnya, keputusannya tidak dihukum bunuh lagi, juga tidak dihukum seumur hidup, cuma dihukum 31 tahun. Viralnya dunia akhlak kalimat itu, hingga ada aktor Hollywood terkenal namanya Morgan Freeman datang ke rumahnya Jitmo, cuma mau nanya, ini siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kamu anakmu dibunuh, terus kamu memaafkan, siapa yang ngajarin? Akhlak mulia ini. Maka inilah ajaran agama kami. Karena Dr. Jitmo nonton sama Bunda tentang akhlak yang hebat, yang buat geleng-geleng kepala dunia. Abdul Mun'im Sombe Jitmo, namanya susah kan? Nah, tapi masya Allah keindahan akhlak itu mengagumkan. Dah, ketiga, udah jangan minta nambah lagi ya. Saya kembalikan kepada Bunda MC.
Baik, kalau itu kita langsung buka pertanyaan aja ya Ustadz ya. Iya. Tadi udah satu ya, berarti masih ada satu lagi. Satu pertanyaan lagi Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Dewi. Bagaimana cara mengimani Rasul berdasarkan hubungan atas sama manusia dan alam semesta selain dari apa menyadari anak yatim, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti akhlak Rasulullah hubungan dengan sesama manusia. Banyak Bunda, bagaimana Rasul ajarkan hubungan kita sama orang tua, banyak hadis. Kepada tetangga, banyak hadis. Bahkan ngomongin tetangga, Rasul taruhannya adalah iman pada Allah, iman pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, maka muliakan tetangga. Ini akhlak kepada tetangga. Pada tamu juga begitu. Siapa yang beriman kepada Allah, iman pada hari akhir, muliakan tamu. Orang sekarang udah termasuk yang males untuk bertamu dan terima tamu. Kalau ada bel, taruh aja di kotak gitu. Padahal tamu itu dikira paket kan? Jadi coba bayangin ya, sampai sama tetangga sama tamu diajarin begitu sama Rasulullah. Sama pasangan diajari, sama anak diajari, sama menantu diajari. Nanti cari aja sama Bunda sunnah-sunnah Rasul yang banyak. Dan kenapa ini peringatan Maulid harus sering-sering dilakukan? Bukan karena baca berzanji, tiba dan lain-lain, bukan. Cuma karena kita ini suka lupa bahwa tuntunan hidup yang nyata itu ada pada diri Rasul, harusnya ikuti. Sampai kita belanja ke pasar, ikuti cara Rasul. Ini buat Bunda yang suka belanja atau suka dagang. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza istara wa samhan idza tada. Allah rahmati seorang hamba Allah yang kalau lagi beli maka dia orangnya mudah, samhan. Kalau dia lagi jual, dia mudahkan orang lain. Dan kalau lagi nagih utang juga mudahkan orang lain. Tuh lihat ini. Lagi dagang, lagi beli, lagi nagih utang, samhan, diulang-ulang. Samhan idza ba'a, samhan idza istara, samhan idza tada. Oke, ngatur akhlak sebetulnya. Dan termasuk juga kepada alam semesta. Rasul ngajarin akhlak yang mulia. Bunda pernah dengar barangkali kisah onta yang ngamuk di sebuah kebun di Madinah. Pernah dengar nggak? Onta ngamuk, pemiliknya minta tolong, banyak orang nolongin, nggak bisa ditaklukin. Sama kira-kira kalau lagi Idul Adha banyak sapi yang ngamuk, kampung jadi heboh. Lalu kemudian Rasul datangi. Nanti cari ya, ini hadis ini terkenal. Waktu Rasul ngedeketin itu onta, para sahabat mengatakan jangan Rasul, dia lagi ngamuk gitu. Dan dideketin sama Rasulullah itu onta diajak ngobrol, nangis. Dan kemudian dituntun sama Rasul. Lalu kemudian Rasul nanya, mana yang punya onta? Onta ini komplain, gajinya nggak dibayar-bayar. Kira-kira ini hati-hati yang punya karyawan ya. Onta ini komplain, disuruh kerja, makanannya nggak dikasih secara pantas, istirahatnya juga nggak gitu. Lihat akhlaknya Rasul sama onta. Bahkan akhlaknya Rasul sama pelepah kurma, pernah dengar nggak? Jadi dulu belum ada masjid, jadi Rasul kalau mau khutbah naik tuh di atas pelepah kurma gitu. Diinjek tuh pelepah kurma. Maka setiap Rasul khutbah, setiap Rasul tausiah, itu pelepah kurma di bawahnya. Lalu kemudian dibuatkanlah mimbar buat Rasulullah. Sampai sekarang tuh ada tuh tiang pelepah kurma di Masjid Nabawi.
yang kisahnya waktu Rasulullah nyobain mimbar itu yang baru, terdengarlah angin, suara isak tangis, hingga orang pada nengok siapa yang nangis sih, hingga akhirnya kemudian Rasul mengatakan, sudah jangan nangis, engkau akan bersamaku nanti di surga. Udah lupa kok masuk surga Rasul. Jadi, nah itu akhlak, keindahan akhlak. Nah model maulid kayak begini harus sering-sering ya, sering-sering kita peringati, karena gak cuma peringatan supaya kita ittiba mengikut Rasul. Jadi akhlak mulia siapapun. Demikian Allah. Alhamdulillah. Cukup kayaknya ya Ustaz ya. Sudah cukup 2 pertanyaan. Alhamdulillah masih satu orang lagi ditunggu untuk membuat Instagram story. Jangan lupa di tag MT Butik Semukan Siti Khadijah dan Insta Perfect. Nanti keluar dari sini kalau udah bikin story-nya nanti dipilih sama perwakilan dari Siti Khadijah ya, nanti dapat hadiah insyaallah. Jadi tadi udah ada 2. Dan Usbok juga, Usbok official. Official juga boleh. Baik. Cuma jangan foto-foto, isinya tuh Iya. apa tuh kisah maksudnya yang paling gua banget itu. Iya, yang bermanfaat jika dibaca oleh orang lain gitu ya Ustaz. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Ustaz mohon izin sebentar untuk Bunda-bunda ada sedikit informasi. Mungkin Bunda kenal dengan founder MT Khairatun Nisa, Mbak Lia Yubiantoro, ini yang duduk di depan. Ya, kalau belum kenal coba lihat ini Mbak Lia. Oke, Mbak Lia ini juga adalah seorang penulis buku dan baru saja mengeluarkan buku ketiganya, judulnya Pelan-Pelan Berperan. Nah ini saya kasih sedikit teasernya. Ini sebenarnya tentang dakwah, tapi dikemas dalam bentuk yang sangat ringan. Ya, jadi kita tahu bahwa dakwah itu tidak seberat, tidak seserius yang kita mungkin duga selama ini. Jadi seperti MT Khairatun Nisa selama ini kan kita bergerak di bidang dakwah gitu ya. Ada yang menjadi penerima tamu, ada yang jadi seperti Mbak Indri jadi si dokumentasi, ada saya yang jadi MC, ada yang juga jadi untuk Instagram Live, pencatat resume kajian. Nah itu adalah bagian dari dakwah. Nah mungkin selama ini orang mengira dakwah itu harus berbicara di depan, jadi ustadz gitu ya. Jadi kayak mikirnya, wah saya nggak ngerti agama, saya nggak ngerti Islam. Padahal sebenarnya dakwah itu lebih luas daripada itu. Nah insya Allah Mbak Lia akan memberikan satu giveaway buku Pelan-Pelan Berperan pada salah satu bunda yang bisa menjawab pertanyaan dari saya ya Mbak Lia ya, dari saya ya. Jadi insya Allah buku ini ada launchingnya nanti tanggal 15 Oktober di Bintaro. Untuk bunda-bunda yang mau hadir boleh di WA adminnya, nanti bisa daftar dulu karena tempatnya terbatas. Insya Allah tanggal 15 Oktober hari Selasa kalau nggak salah gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah mungkin ada yang udah pernah baca buku pertama atau kedua dari Mbak Lia. Kalau ada yang tahu boleh sebutkan judul buku, salah satu buku Mbak Lia yang sudah tayang. yang bisa menjawab pertanyaannya boleh angkat tangan. Belum ada yang tahu ya. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua tadi saya udah sebutkan bocorannya. Tanggal berapa akan ada launching dari buku Pelan-Pelan Berperan. Oke, yang tadi udah dapat hadiah saya nggak mau tunjuk lagi. Biar adil mana duluan ya, ibu duluan kayaknya. Maaf ya, Mbak kamu sudah hadiah. Biar semuanya dapat hadiah. Oke, tanggal berapa Mbak? Ibu? Insya Allah silakan, itu nanti dicatat nomornya, boleh langsung daftar di situ ya. Oke baik, alhamdulillah berarti hari ini sudah keluar 3 hadiah, tinggal Instagram story nanti kita tunggu dari perwakilan dari Khadijah yang akan memberikan hadiah. Oh itu dia hadiahnya sudah datang. Boleh sekarang diberikan ya Kakak Halidah, Walidah. Tadi siapa aja yang sudah bertanya dengan Mbak siapa? Yeri. Mbak Yeri. Sama siapa satu lagi? Mas Ana. Oh, oke. Mbak Dewi. Oh Allahu Akbar. Aku
Aku tadi tuh kebayangin hamba itu ya. Oke, baiklah. Yang mana hadiahnya? Boleh diberikan? Oke, baik. Nanti diberikan oleh kakak Wahidah dari Mbak Hadijah ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tuntaskan ya kajian kita hari ini. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan Ustaz Bobi. Datang dari mana dia Ustaz? Dari Sentul, Masya Allah. Jauh ke Bintaro enggak ya? Ya lokal aja ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas yang sudah diberikan kepada kita hari ini. Semoga pulang dari sini kita makin mencintai Rasulullah ya. Kita makin mencintai Rasulullah. Semoga tadi yang Ustadz sampaikan mengenai anak yatim itu benar-benar kena banget. Kena banget ya sih? Kena banget ya. Ternyata sebegitu pentingnya kita dekat dengan anak yatim ya. Insya Allah pulang dari sini kita semakin meneladani sifat Rasulullah, kita semakin akan memuliakan anak yatim, bermanfaat untuk kita semua ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan semua yang sudah hadir semoga Allah berikan kita semua kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada Mukana Siti Khadijah dan juga Instaperfect yang sudah mendukung kajian kita hari ini. Di depan ada boothnya, mudah-mudahan silakan jika ingin melihat-lihat. Saya Nuni mewakili MT Hadratul Nisa. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.